Kami bersyukur Engkau pergi, Engkau naik ke surga, tetapi Engkau tidak tinggalkan kami sendiri. Engkau tidak biarkan kami menjadi yatim piatu, tetapi Engkau berikan Roh Kudus-Mu, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang memberikan kekuatan buat kami. Kami bersyukur karena itu hari ini kami mau bersuka cita. Apapun tantangan, persoalan yang kami hadapi, Tuhan kami enggak mau kehilangan pengharapan kami. Tuhan terima kasih karena itu sampaikan firman-Mu kepada kami semua. Kami rindu Tuhan, kami jadi pribadi-pribadi yang lebih berbeda. Tuhan jadi pribadi yang berpengharapan, yang optimis, yang bisa memandang masa depan seperti yang Engkau mau. Tuhan terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita deklarasikan firman Tuhan 2-3. Aku berkuasa. Firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat berdiri. Luar biasa. Oke, Kisah 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang 11. Ayat 8, Bapak Ibu bro and sis ayat 9. Demikian selanjutnya 11 nanti bersama. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, 2, 3. Oke, ayat 9, 2, 3. Sepuluh, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11 bersama 2, 3 dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang percaya katakan amin. Kita berfellowship sejenak, bisa lihat kiri kanannya, katakan shalom. Ya, disapa ya. Yang di rumah enggak teguran ke sini, katakan shalom. Semua sehatkah? Ya kalau enggak sehat enggak ada di sini dong. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan yang pergi, tetapi kita bersyukur Tuhan yang juga tidak pernah meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Dia memberikan satu roh yang lain, yaitu roh penolong buat kita, roh penghibur, roh yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab 2 kali murid-murid Yesus berpisah dengan Tuhan Yesus. Yang pertama dipisahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalib, lalu mengalami satu yang namanya kematian. Nah, ketika itu tentunya satu yang membedakan adalah waktu Tuhan Yesus ditangkap kemudian dia mati, murid-murid tentunya tergoncang imannya, sedih, bingung, mungkin mereka merasa kalau bahasa zaman sekarang galau, kok Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa membiarkan dirinya ditangkap, membiarkan dirinya mati. Tentunya mereka kehilangan juga satu pegangan, pengharapan, kehilangan satu yang bisa diandalkan, juga kehilangan yang namanya satu yang penting di dalam kehidupan mereka, yaitu pengharapan. Mereka juga mengalami ketakutan yang luar biasa dan mereka tercerai-berai ke sana sini. Nah, satu lagi yang membuat mereka terpisah
adalah kenaikannya ke surga, dan Tuhan Yesus melakukan itu tentunya dengan satu tujuan. Tetapi yang tadi saya katakan yang membedakan adalah perpisahan yang pertama mereka mengalami. Tadi sudah saya sebutkan ketakutan dan lain-lain, kehilangan pengharapan. Tetapi perpisahan yang kedua ini sangat berbeda. Seperti dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke 2 ayat 24 ayat 52, di sana dikatakan bahwa mereka sujud menyembah kepadanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, kan itu doa saya hari ini ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, apapun masalahmu, mungkin kau juga kehilangan andalan, kehilangan sesuatu pegangan. Doa saya hari ini enggak ada di antara saudara yang tetap bermuram durja. Semua kita harus bersukacita. Semua kita harus bersukacita. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Ya, di situ dikatakan hanya dua kitab yang menulis kenaikan Tuhan Yesus, tapi itu sudah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah naik ke surga. Tetapi kalau kita selama ini hanya begitu terfokus kepada kelahiran Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya, momen ini juga tidak kalah pentingnya dengan momen-momen yang lain. Dia tetap Tuhan yang sama, Dia Tuhan yang enggak berubah, kehebatannya enggak berkurang-kurang, kuasanya enggak berkurang-kurang, dan rencananya apalagi ada rencana yang luar biasa buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya. Di situ dikatakan kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan bagian yang terpenting dari iman Kristen kita. Salib kosong karena Yesus mati. Kuburan kosong karena Yesus bangkit. Bumi kosong karena Yesus naik ke surga. Tetapi Dia naik ke surga, kita bersyukur bumi enggak pernah kosong. Karena apa? Tuhan Yesus mencurahkan rohnya yang luar biasa buat kita semua. Katakan haleluya. Tepuk tangannya kayak banyak persoalan gitu. Amin, saudara. Nah, kita bersyukur juga bahwa Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, adalah lebih berguna kalau aku pergi, atau dengan kata lain kembali ke surga. Buat kita mungkin kita kehilangan. Kita pengennya Yesus tetap ada di dunia ini dan melakukan banyak mukjizat yang luar biasa. Tetapi kalau itu terjadi, Juhardi tidak akan pernah khotbah di tempat ini. Kita cukup dengerin Tuhan Yesus khotbah dan itu sudah terlalu cukup. Tetapi itu bukan gayanya Tuhan Yesus. Tuhan selalu mau berpartner dengan umat-umatnya untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ilahi, termasuk kepada kita semua. Amin, saudara. Kita cukup live streaming, saudara, ya, dari Yerusalem ketika Dia khotbah di sana, saudara. Dan kita akan melihat khotbah yang luar biasa pastinya. Khotbah yang berwibawa tentunya. Khotbah yang bisa mengubahkan. Tetapi Tuhan tetap Tuhan yang punya rencana yang jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa dari apa yang pernah kita pikirkan. Dia punya maksud ketika Dia naik ke surga. Dia memberikan rohnya yang luar biasa kepada kita. Supaya semua kita bukan jadi pribadi-pribadi yang biasa-biasa. Bersama roh Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, kita mau belajar hari ini. Ya, apa sih tujuan Tuhan selain mencurahkan rohnya? Tentunya ada perkara-perkara ilahi yang sudah direncanakan.
Kisah 1 ayat 4 berkata firman Tuhan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Garis bawahi, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu adik-adik. Bro and sis, apa sih tujuan Tuhan Yesus? Dia berkata, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Karena ketika Tuhan Yesus mati, beberapa murid-muridnya, dan saya yakin bukan 1-2 tetapi banyak saudara. Karena itu dia menampakkan diri 1 Korintus 15 ayat yang 6 bukan kepada 1-2 orang tetapi kepada 500 orang lebih dia menampakkan diri. Untuk apa? Membuktikan bahwa dia Tuhan yang hidup. Untuk apa? Supaya murid-muridnya yang lari sana sini kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Untuk menantikan janji Bapa, yaitu curahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Katakan amin. Petrus pergi meninggalkan Yerusalem. Dari Yerusalem dia pergi ke Galilea. Rumahnya yang dulu, padahal Tuhan berkata Lukas 5 ayat 1 sampai 11, aku tidak akan menjadikan engkau penjala manusia. Salah. Kok diam aja sih? Aku tidak akan menjadikan engkau penjala apa? Ikan, tetapi penjala manusia. Tapi setelah Yesus mati, mereka balik lagi saudara. Apa yang terjadi? Apakah dia dapat ikan? Orang nanya nggak ada yang jawab. Seekor pun nggak dapat saudara. Begitu juga siapa Kleopas dan temannya pergi meninggalkan Yerusalem ke Emmaus saudara. Nah, ketika mereka meninggalkan Yerusalem, mereka nggak kenal Yesus. Yerusalem tempat yang tinggi. Emmaus tempat yang jauh lebih rendah. Begitu juga Galilea. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tinggalkan Yesus tanpa sadar, kita sedang menghidupi satu kehidupan yang menurun kualitasnya. Karena itu Tuhan meneguhkan kembali yang pertama panggilannya, supaya saudara dan saya tetap ada di dalam panggilannya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, kalau kita bicara kendaraan, kereta api punya relnya khusus yang harus dilewati. Enggak boleh kalau kereta api keluar dari relnya saudara. Itu disebutnya anjlok. Katakan bersama saya anjlok. Apalagi pesawat juga itu punya saudara ya, rutenya sendiri. Walaupun kita enggak melihat, tapi udah ada peraturan internasional supaya pesawat jangan tabrak sana tabrak sini. Keluar dari rutenya bisa berbahaya saudara. Begitu juga mobil harus ada jalur dan lajurnya yang khusus. Kalau keluar kemarin mudik saudara, kita lihat ada Grand Max yang keluar saudara. Dan apa yang terjadi? Satu mobil kayaknya tewas semua kemarin ya. Habis sudah mati. Cuma ada satu kendaraan yang gak ada jalurnya atau lajurnya. Belok ke kiri, sen ke kanan. Sen ke kiri, beloknya ke kanan. Hanya Tuhan dan pengemudinya yang tahu kemana dia akan belok saudara. Makanya bodinya nggak keruan saudara, penyok sana penyok sini karena tabrak sana dan tabrak sini. Begitu juga kehidupan ini saudara, walaupun banyak persoalan tantangan, jangan menyerah dengan keadaan. Badai pun pasti bisa berlalu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan kiri kananmu, gua tahu lu banyak persoalan gitu. Nah, doa saya biar kalau saat ini mungkin saudara berkata, Pak saya sedang mengalami kehidupan yang menurun. Mungkin salah satunya kita mulai jauh dari Tuhan. Mulai lari dari panggilan Tuhan. Yunus dia lari dari panggilan Tuhan. Apa yang terjadi?
dia dimakan ikan, saudara. Satu-satunya orang di dunia yang dimakan ikan kayak cuma Yunus, saudara. Ya. Ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah engkau jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Kalau saudara ditempatkan di Tangerang, bersyukurlah. Kok enggak bersyukur? Kayak orang buangan. Di Tangerang pun saya mau katakan ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, ketika kita memutuskan berjalan ke arah yang berbeda dengan yang Tuhan kehendaki, akan membawa konsekuensi yang sangat mahal. Mungkin tanpa sadar kita sedang menuju ke sana. Dan kita mengalami satu kehidupan yang enggak baik. Firman Tuhan tadi katakan dalam kitab Ulangan, supaya baik umurmu. Tuhan memanggil murid-muridnya kembali, meneguhkan mereka kembali, meneguhkan panggilan mereka kembali. Supaya baik keadaanmu, supaya baik rumah tanggamu, supaya baik pekerjaanmu, supaya baik sekolah kuliahmu. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan kita. Tetaplah ada di jalan-jalannya. Badai pasti berlalu. Amin, saudara. Yang pertama, Tuhan meneguhkan panggilannya kembali, saudara. Yang kedua, ayat yang ke-8 bagian A, di sana dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu. Di situ dikatakan jelas sekali, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Siapa aja rindu jadi pribadi-pribadi yang kuat? Katakan haleluya. Katakan bersama saya mau jadi pribadi yang kuat. Seharusnya orang Indonesia itu jadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena jenis makanannya pun luar biasa. Orang Palembang makannya kapal selam, saudara. Pempek kapal selam. Orang Jawa Barat, orang Bandung, saudara, makannya bata goreng, bakso tahu goreng, saudara. Siapa lagi? Orang Surabaya, rawon setan dimakan. Gimana nggak kuat, saudara? Siapa lagi? Orang Jogja makannya oseng-oseng mercon, saudara. Mercon pun disikat, saudara. Ya, orang Magelang ini lebih luar biasa. Bakso granat disikat juga sama dia. Ya, tapi kita lihat banyak sekali orang-orang Indonesia yang loyo, termasuk anak-anak Tuhan. Doa saya, nggak tahu Tangerang makanannya apa sih? Doa saya nggak ada yang loyo. Saudara adalah pribadi-pribadi yang kuat. Orang boleh makanannya luar biasa, tapi kehidupan kita nggak ditentukan oleh makanan. Karena Roma 14 ayat yang ke-7 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi tentang apa? Kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena kita bersyukur Tuhan naik ke surga. Yang kedua, dia memberikan kuasa. Dia memberikan power, dia memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dia memberikan yang sangat penting untuk kehidupan kita. Dan ini sangat mendasar, tidak boleh tidak ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita perlu rohnya. Tuhan naik supaya kita dipenuhi oleh rohnya. Roh yang sangat kita perlukan, roh yang memberikan kuasa dan kekuatan. Katakan amin. Kita angkat tangan kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya. Kepada kita semua. Roh Kudus. Ya, di situ kamu akan menerima kuasa yang akan memberikan kuasa kepada kita. Power dalam bahasa aslinya adalah dunamis. Tenaga atau kekuatan untuk melakukan perkara, bukan perkara-perkara yang biasa, tetapi perkara-perkara ilahi. Karena kita bersyukur hari ini seharusnya menjadi hari yang penuh dengan sukacita buat kita semua. Amin. Kita mencatat ada 3 orang yang terangkat ke surga. Yang pertama Henokh, hanya 2 ayat tertulis di sana. Henokh terangkat ke surga karena apa? Dia terangkat ke surga karena dia hidup saleh, hidup bergaul dengan Tuhan. Dia diangkat Tuhan, tapi enggak memberikan dampak apa-apa. Cuma memperingatkan kepada kita, kalau kita punya kehidupan yang kudus, yang saleh, bergaul dengan Tuhan, ada perkara ilahi yang akan kita alami. Yang kedua, Elia, dia terangkat ke surga. Nah, ketika dia terangkat, dia memberikan impartasi pengurapan jubah yang penuh urapan itu kepada seorang yang bernama Elisa. Tapi hari ini kita memperingati satu yang luar biasa. Tuhan Yesus naik ke surga. Bukan 1 orang yang diberikan kuasa, bukan 2 orang yang diberikan kuasa, tetapi semua orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa, diberikan dinamo, diberikan dunamis, diberikan satu kekuatan yang luar biasa. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah dengan persoalan. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu lagi. Katakan amin. Kita bersyukur, makanya gak boleh ada yang bermuram durja hari ini. Coba lihat kiri kanannya, ada yang merengut gak? Ya, jangan ada yang merengut ya. Kita harus bersukacita. Dalam perjanjian lama, Simson jadi perkasa ketika Roh Tuhan berkuasa atas dia. Gideon yang walaupun masih muda, masih kecil, orangnya juga kecil, tapi dijadikan pahlawan Israel ketika Roh Tuhan menguasai dia. Yeftah juga demikian, anak haram saudara, menjadi pahlawan buat Israel. Petrus, begitu Roh Kudus menguasai dia, dipenuhi dengan Roh Kudus. Juhardi hari ini cuma 200 orang di depan. Tapi Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Sekali khotbah 4.000 orang bertobat. Orang kena bayangannya aja saudara, penyakitnya sembuh. Dan saya mau katakan, perkara yang sama akan Tuhan berikan kepada kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Yang kedua, dia memberikan kuasa atau dinamis. Yang ketiga, saudara, dalam ayat 8 bagian B di sana dikatakan apa? Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Saudara, di Alkitab itu mencatat satu orang bernama Yabes. Ini anak tertolak. Waktu ibunya melahirkan dengan amat menderita, sangat amat kesakitan. Makanya dinamakan dia Yabes. Katakan bersama saya Yabes. Artinya ada kesakitan. Arti yang lain adalah sorrow atau duka cita, kesedihan. Lucu ya. Apa namanya? Ngasih nama berduka cita. Itulah Yabes, saudara. Tapi yang saya suka dari seorang Yabes, kalau di Indonesia orang sakit melulu, saudara, suka ganti namanya. Dengan cara apa? Bikin bubur merah, bubur putih. Itu adat sebagian orang di Indonesia.
supaya sakitnya hilang, saudara. Tapi yang luar biasa dari seorang Yabes, dia nggak peduli namanya Yabes, berduka cita. Turut berduka cita. Dia nggak peduli namanya berduka cita. Dia nggak peduli namanya sedih. Dia nggak peduli namanya penyakit. Dipanggil penyakit kan gak enak ya saudara ya. Tapi dia nggak peduli. Tapi ada satu yang luar biasa yang dilakukan oleh Yabes. Ketika dia merasakan kehidupan yang tertolak, kehidupan yang diabaikan, kehidupan yang enggak enak untuk dihidupi, dia berseru kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, melindungi aku pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya bersyukur ada 2 orang yang bilang amin. Dari sebelah kiri saya, sebelah kanan saya nggak ada yang bilang amin. Saya liatin terus sampai bilang amin. Saya suka memandang jemaat saat ini. Katakan haleluya. Kalau dulu baru-baru khotbah dipandangi jemaat saya takut. Sekarang saya memandang jemaat sampai mereka tertunduk. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yabes enggak? Yabes. Yabes enggak gitu, enggak pasrah, enggak terima nasib. Tapi dia berkata, dia angkat tangannya kepada Tuhan. Kiranya Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan sedang bicara, aku maksimalkan kau. Bukan sekedar menjadi saksi. Sebelum kita menjadi saksi, hidup kita harus lebih maksimal. Kan itu hari ini. Kok jadi serius amat sih? Kan dulu hari ini seru berkata, Pak, saya belum maksimal. Tuhan akan memperluas daerah kita. Amin. Kau berkata, Pak, ada kesakitan memenjara aku. Kita berdoa seperti Yabes berdoa. Atau engkau berkata, Pak, ada kemiskinan, kekurangan yang mengikat aku. Kita berdoa seperti Yabes berdoa. Atau mungkin kau terikat dengan yang namanya ketakutan, keputusasaan. Hari ini, kalau Yabes bisa dibebaskan, dan ini juga rencana Tuhan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan sedang memperluas daerah kita. Jangan menyerah dengan keadaan. Bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Perluasan daerah bicara perluasan kapasitas, kompetensi, pengaruh, sehingga kita bisa berkontribusi buat kerajaannya. Ayo anak-anak Tuhan, tempat ini kita bangkit bersama-sama. Tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan menjadi terang. Sebelum bangkit, kita perluas daerah kita.
kita jadi pribadi-pribadi yang maksimal. Minimal kita menang atas persoalan dan tantangan kehidupan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, yang Tuhan mau adalah yuk kita tingkatkan kemampuan kita untuk terus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam segala bidang, apapun profesi kita. Jangan ada yang merasa puas dengan keadaan sekarang, atau jangan mengeluh dengan apa yang terjadi yang dialami sekarang. Kita bergerak. Inilah momen yang terbaik. Tuhan akan memperluas daerah kita. Katakan haleluya. Tuhan Yesus memperluas pelayanan murid-muridnya. Kisah 1 sampai kisah 8 itu pelayanan murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul di Yerusalem. Pasal 8 sampai 11 mulai meluas sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Menuju kemana? Samaria. Dan selanjutnya 11 sampai 28 sampai ke ujung bumi. Diperluas ketika apa? Mereka menerima Roh Kudus. Hal yang sama Tuhan akan lakukan. Kok enggak amin? Kok enggak tepuk tangan? Amin. Nah yang keempat saudara. Nah ini yang terakhir. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perpisahan memang sesuatu yang gak enak. Terkadang perpisahan menyisakan kesedihan. Apalagi perpisahan dengan orang-orang yang kita kasih. Karena itu tahun 70-an ada satu lagu yang begitu luar biasa. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, gitu ya. Hanya sekedap saja akan kembali lagi. Engkau tetap menanti. Kayak dia ngambil dari Alkitab. Minggu Stahitu ya diremajakan sama anaknya Elo, saudara. Marcelo Tahitu, vokalisnya Dewa. Bukan vokalisnya Tang Siti, bukan. Vokalis Tang Siti, Vivi. Nah, itulah janji manusia, saudara. Dia berkata, selamat tinggal kasih. Sampai jumpa lagi. Nah, ini juga yang dikatakan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus kepada gerejanya. Aku pergi, dia akan kembali. Minggu setelah itu bilang, aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja aku kembali. Itu janji manusia. Mungkin dia setia dengan janjinya. Tapi manusia gak ada yang kekal. Bisa mati, saudara. Dan dia gak kembali. Atau mungkin dia pergi, janji aku akan kembali. Di sana dia punya gebetan yang lain. Dia kagak kembali, saudara. Makanya dibilang janji-janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Janjimu kayak parfum isi ulang. Wangi. Tapi palsu, cepat hilang. Tapi janji Tuhan itulah seperti perak yang teruji, yang sudah dimurnikan 7 kali, dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dia yang berjanji, dia yang menggenapi. Katakan haleluya. Janjinya enggak akan diingkari. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Tiada pernah terlambat.
selesaikan dalam 5 menit. Garis bawahi, kenapa sih malaikat Tuhan berkata, hai orang-orang Galilea. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Padahal yang hadir di sana bukan semua orang Galilea, tapi Tuhan yang berkata, hai orang-orang Galilea. Galilea artinya adalah revolution of the wheel, atau roda yang terus berputar, enggak pernah berhenti. Nah, orang-orang yang akan mengalami janji Tuhan adalah ketika mereka bukan sekedar menanti-nanti dalam penantian yang pasif, tetapi mereka menanti dengan penantian yang aktif. Mereka enggak berhenti seperti roda yang berputar. Mereka enggak berhenti mencari Tuhan. Mereka enggak berhenti berdoa. Mereka enggak berhenti berpengharapan. Mereka enggak berhenti untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan mau di masa-masa seperti ini, ketika tantangan semakin berat, persoalan semakin berat, jangan menyerah dengan keadaan, tetapi kita ingat janjinya. Dari seluruh janji yang Tuhan sudah sampaikan dalam Alkitab, tinggal satu janji yang belum terpenuhi, yaitu janji kedatangan yang kembali. Tuhan mau kita terus menerus menanti-nantikan Tuhan dengan hidup kudus, dengan berdoa, dengan terus mengharapkan kehadirannya kembali. Katakan amin. Orang Galilea yang keempat, saudara, kau enggak jalan-jalan, udah habis. Yang keempat, janji. Bicara tentang janji, Tuhan berjanji, dia pergi, dia meninggalkan satu janji terakhir, dia akan datang kembali. Katakan amin. Galilea, revolution of the wheel, roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Dan Tuhan mau ini terus kita lakukan sepanjang hidup kita, sementara kita menantikan dia kembali. Yang terakhir, orang-orang Galilea adalah orang-orang yang bertemu dengan Tuhan, yang tidak pernah berhenti. Sekali lagi, untuk apa? Menantikan Tuhan, hidup kudus, berdoa, berpengharapan. Dan yang terpenting juga, ayo kita semua, jadilah saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kita akan jadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang perkasa, yang hebat, karena kita punya Roh Kudus, roh yang dinamis, roh yang memberikan kekuatan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau berikan kuasa Tuhan. Roh penghidupan kami bersyukur. Kami mungkin kau sedang terikat saat ini dengan sakit penyakit, keterikatan dengan ketakutan, keterikatan dengan hal-hal yang lain yang membuat dirimu gak maksimal. Hari ini Tuhan telah terangkat ke surga dan Dia memberikan rohnya kepada kita. Mari mulai berdoa seperti Yabes berdoa. Di dalam kesakitan dia berdoa, di dalam keterikatan dia berdoa. Perluas daerahku, perluas daerahku, mari mulai aktifkan roh, mulai teriak sama Tuhan. Biar Engkau memberkati aku. Engkau melindungi aku. Oh, melepaskan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan pun sedang memperluas daerah kita. Pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Buat mantap langkah anak-anakmu. Bukan hanya di tempat-tempat yang kecil saja, tetapi mereka akan terus bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu pekerjaan pada pekerjaan yang lain, dari satu berkat kepada berkat yang lain. Mari minta pengurapan itu, minta perluas Tuhan anak-anakku, perluas Tuhan, perbesar kapasitas mereka, bawa mereka dari satu posisi ke posisi yang lain yang lebih tinggi. Bawa mereka dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus nantikan Engkau. Kami terus nantikan Engkau. Karena kami percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang pasti menggenapinya, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang melakukannya buat kami. Terima kasih. Kami buang duka cita kami buang kesedihan kami gantikan dengan sukacita. Seperti murid-murid-Mu bersuka cita ketika melihat Tuhan naik, kami pun mau bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu. Kau memberkati anak-Mu dalam pekerjaan usaha mereka, sekolah, kuliah mereka, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati, berikan kami
Tuhan, keadaan yang baik, sehat, dan umur yang panjang. Tuhan, kami terima berkat-Mu, biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin.